Terpuruk. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Kalila pulang juga. Namun kali ini, gadis itu sudah tak pulang ke rumah keluarga Abid. Mengingat Abid sudah menceraikannya. Datang ke rumah Abid pun, dia hanya mengembalikan ponselnya juga barang-barang yang pernah diberikan Abid padanya. Proses perceraian mereka sedang berjalan. Kalila memilih untuk tak datang agar prosesnya dapat berjalan lancar tanpa harus ada mediasi bersama Abid. Gadis itu kini tinggal di rumah orang tua Indi, yang memang letaknya cukup jauh dari rumah keluarga Abid, keluarga Nolan, apartemen Abid, juga kampus. Awalnya Kalila ingin menginap di kos Indi saja, seraya dia yang mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Tetapi Indi melarang dan menyuruhnya untuk beristirahat. Indi sudah menceritakan semuanya pada orang tuanya tentang Kalila, tentang keluarga Kalila, tentang Abid, tentang anak Kalila, juga tentang penyakit Kalila. Hal itu jelas membuat keluarga Indi simpati pada Kalila. Selama di rumah sakit hingga dia telah keluar dari rumah sakit, Kalila lebih banyak diam, lebih sering melamun, lalu tiba-tiba saja menangis seraya mengelus perutnya. Gadis itu tentu saja merasa kehilangan, atau mungkin dia adalah orang yang paling merasa kehilangan dengan kepergian anaknya. Bahkan parahnya lagi, Abid beserta keluarganya sama sekali tak mengizinkan Kalila untuk ke makam anaknya sendiri. Keluarga Abid kini membencinya. Keluarga yang memberikan dia kasih sayang kini membencinya. Sebenarnya Indi ingin berangkat ke kampus pagi-pagi sekali, mengingat perjalanan dari rumah menuju kampus cukup jauh. Tetapi urung saat Kalila sama sekali tak mau makan dan hanya berdiam diri di ruang tamu, menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. "Lah, makan dulu yuk, jangan kayak gini, nanti sakit lagi." "Gue emang udah sakit kan? Kenapa harus makan?" Indi menghela nafasnya panjang. Melihat sahabatnya seperti ini jelas saja membuat dia tak tega. Apa Abi juga seperti Kalila? Merasa sangat terpukul, merasa sangat kehilangan atas kepergian anaknya. "Setidaknya makan, Kalila. Lu kurus banget," kata Indi. Kalila menggeleng. Lalu dia menoleh menatap Kalila dengan mata yang sembab karena selalu menangis. "Gue mau ke makam anak gue. Gue mau lihat dia," ungkap Kalila. Indi mendekat, kemudian duduk di samping Kalila dan langsung memeluk bahu Kalila. "Gue nggak tahu di mana makamnya lah. Pak Abi juga nggak mau ngasih tahu gue. Gue sering ikutin dia dari belakang. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga," jelas Indi. "Makan dulu. Gue nggak mau lo kenapa-kenapa." Bukannya beranjak untuk makan, Kalila malah menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Dengan tangannya yang meremas baju di bagian dada erat. Nafasnya kembali terasa sesak. Dia ingin batuk, tetapi perutnya pasca operasi begitu sakit. Melihat itu, Indi langsung panik. Dia sampai menepuk pipi Kalila berkali-kali, takut jika kesadaran Kalila menghilang akibat penyakitnya. "Lah," pekik Indi, "atur nafasnya dulu. Gue udah bilang kan, makan terus minum obat. Setelah lu benar-benar pulih, baru kita kemoterapi." Indi pun bangkit dari duduknya, berniat untuk mengambil Kalila makanan. Tetapi tangannya langsung ditahan Kalila. "Gue gak mau kemo, Di. Gue gak punya uang." "Gue punya uang. Lo boleh pakai tabungan gue dulu." Kemarin, saat pulang dari rumah sakit, Kalila langsung ke rumah keluarga Abid. Ketika dia di sana, Kalila sangat merasa ada yang beda dari anggota keluarga Abid, terutama Mona yang lebih banyak diam. Gadis itu menyimpulkan bahwa Mona membencinya. Kalila datang hanya untuk memberikan kartu ATM yang pernah Abid buatkan untuk dirinya. Kalila rasa dia tak pantas menggunakan itu.
walau Zen menyuruh Kalila untuk mengambilnya saja. Kalila keluar dari rumah keluarga Abid tanpa membawa apapun. Seperti saat dia diusir dari rumah keluarga Nolan, dia sama sekali tak membawa apapun, kecuali beberapa berkas penting yang dia miliki. Gadis itu juga sempat meminta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya pada keluarga Abid, terutama pada Mona walau Mona sama sekali tak merespons. Jangan. Gue sadar diri juga kok. Dikasih izin tinggal di sini saja gue udah bersyukur banget. Lah, terus lo mau terus-terusan kayak gini? Lama-kelamaan penyakit lo makin menyebar. Setidaknya gue masih punya kesempatan untuk cari tahu makam anak gue untuk minta maaf kan? Indi sudah tak membalas. Dia kesal. Alhasil gadis itu mengambil tas juga kunci motor yang dia letakkan di meja. Kemudian meninggalkan Kalila yang begitu keras kepala. Dia sangat peduli, tapi Kalila malah tak mau dia peduli. Kalau seperti ini, rasa benci Indi pada keluarga Kalila malah semakin bertambah. Mereka yang menyebabkan Kalila seperti ini. Kalau Kalila yang lebih banyak melamun seperti tak memiliki gairah hidup, maka Abid terlihat biasa-biasa saja dari pandangan Indi. Pria itu yang seolah-olah merasa kehilangan masih bisa tersenyum. Berbeda dengan Kalila yang makan saja tak mau, dan malah lebih sering menangis. Sumpah, Indi mendeklarasikan dirinya bahwa dia membenci Abid. Bagaimana kalau seandainya Abid tahu perihal Kalila? Apa pria itu juga akan merasa kasihan? Ataukah menyesal pada Kalila? Indi menghela nafasnya. Gadis itu melewati Abid yang masih berbincang dengan beberapa mahasiswa. Sejenak dia melirik sinis pada Abid kala sejajar dengan Abid. Rasanya, dia ingin sekali menghajar wajah Abid. Seandainya Abid tahu apa saja yang dilewati Kalila, Abid tak akan seperti ini. Apalagi kemarin saat dia membawa Kalila ke rumah Abid untuk berpamitan dan mengembalikan barang yang diberikan Abid pada Kalila. Sikap kedua orang tua Abid benar-benar menunjukkan bahwa mereka kini sudah tak menyukai Kalila. Walau papanya Abid masih terlihat biasa-biasa saja dibandingkan mamanya kemarin. Belum jauh dia melewati Abid, ponselnya berbunyi tanda panggilan masuk. Indi sampai menghentikan langkahnya hanya untuk mengangkat telepon dari ibunya. Halo, kenapa Bu? Kalila nak, dia nggak ada. Ibu udah nyari kemana-mana. Loh, perasaan tadi Kalila ada Bu, kata Indi dengan nada yang cukup keras dan sangat terdengar bahwa Indi khawatir. Posisi Indi yang tak jauh dari Abid dapat Abid dengar, walau dia tak mendengar apa yang dikatakan oleh orang di seberang sana. Ya udah, Indi cari Kalila. Ibu tunggu di rumah aja. Indi langsung memasukkan ponselnya ke tas, kemudian berlari ke parkiran untuk mengambil motornya. Setelah itu, dia pun menjalankan motornya untuk mencari Kalila, tanpa arah dan tujuan. Hampir setengah jam mengendarai motornya mencari keberadaan Kalila. Tetapi Indi masih juga belum menemukan keberadaan Kalila. Kemana sebenarnya Kalila pergi? Gadis itu tak mungkin ke rumah keluarga Nolan, apalagi ke rumah keluarga Abid. Indi mulai menerka-nerka. Namun tak lama, dia teringat akan permintaan Kalila pagi tadi. Kalila ingin ke makam anaknya. Sial, Indi harusnya tahu akan hal itu. Dia pun memutar arah motornya menuju lokasi rumah keluarga Abid. Siapa tahu selama perjalanan dia melewati makam. Gadis itu juga celingak-celinguk, barangkali di perjalanan melihat Kalila. Hingga dia sudah sampai di depan komplek perumahan rumah keluarga Abid, gadis itu sama sekali tak menemukan keberadaan Kalila. Bagaimana ini? Menelpon Kalila juga tak bisa. Kalila sudah tak memiliki ponsel. Indi hampir putus asa, tetapi urung saat dia melihat Kalila menyeberang tanpa melihat kanan kirinya. Gadis itu menyalakan motornya dan langsung menarik gasnya dan menuju Kalila. Sialnya, belum sampai dia menghampiri Kalila,
Kalila hampir ditabrak oleh mobil pick-up kalau saja pengendara itu tak menginjak rem dengan mendadak. "Woi mbak, kalau nyebrang itu lihat-lihat," teriak pengendara tersebut memarahi Kalila yang diam dan hanya duduk tanpa bersuara ataupun menoleh. Indi yang kebetulan telah sampai pada Kalila pun langsung menarik Kalila untuk bangkit dan langsung membawa Kalila di trotoar jalan. "Lo gila ya? Mau mati?" Sentak Indi benar-benar tak habis pikir dengan sahabatnya ini. "Gue cuma mau cari makam anak gue, Indi. Tapi gak gini caranya. Gue bisa temenin lo, La. Gak harus sendirian. Lo gak tahu gimana khawatirnya gue. Gue sayang sama lo. Gue mau ke makam anak gue, Indi." Hanya itu saja yang keluar dari mulut Kalila, membuat Indi langsung menarik Kalila ke pelukannya, memeluk Kalila erat, memberikan Kalila penguat. Indi tahu, Kalila tadi bukan mau mencari makam anaknya, tapi mau bunuh diri. Indi tahu Kalila berbohong. Indi tahu Kalila sengaja menyeberang tanpa melihat kanan kirinya. "Please, La, jangan diulangi. Gue takut, La. Gue takut," ungkap Indi disertai isak tangis memilukan. Dari sini Indi tahu, yang paling merasa kehilangan adalah Kalila. Yang paling merasa hancur adalah Kalila. Dan yang paling tersakiti adalah Kalila, bukan Abid. Dua tahun berlalu. 2 tahun berlalu, semuanya sudah banyak berubah. Penampilan Abid, sifatnya, juga pekerjaannya, tetapi masih dengan perasaan yang sama. Padahal pria itu selalu mensugestikan pikirannya bahwa Kalila bukan perempuan baik-baik, tapi perasaannya masih saja tertuju pada Kalila. Perihal pekerjaannya, 2 tahun yang lalu, Abid berhenti setelah semua tugasnya membimbing mahasiswa selesai dan semuanya dinyatakan lulus serta wisuda. Tapi ada satu mahasiswi yang tidak selesai dia bimbing, yaitu Kalila. Semenjak kejadian tersebut, Kalila hilang bagaikan ditelan bumi. Tidak ada yang tahu keberadaannya, termasuk Abid sendiri. Namun Abid sama sekali tak peduli. Abid kini beralih profesi sebagai pebisnis. Dia membangun perusahaan skincare yang setahun terakhir ini sudah sangat terkenal. Ameka Skincare adalah nama produknya. Abid mengambil dari nama yang dia siapkan untuk anaknya yang ternyata laki-laki. Selama 2 tahun terakhir ini, pria itu lebih banyak diam dibanding seperti dulu yang banyak bicara. Bicara pun hanya seadanya. Dan selama 2 tahun ini, keluarganya gelisah karena dia masih belum menikah kembali pasca apa yang terjadi padanya. Abid masih belum mau menikah. Dia masih trauma, masih takut akan banyak hal. Mamanya sering sekali mendesaknya untuk mencari pasangan. Atau paling parahnya, diam-diam membuat jadwal kencan buta dengan anak teman sosialitanya. Namun semua itu sama sekali tak mampu membuat Abid berpaling dengan Kalila. Masih Kalila yang menempati tahta tertinggi di hatinya. Walau sebenarnya, dia masih memiliki rasa benci dengan Kalila. Tetapi rasa cintanya tak kalah besar dari rasa bencinya. Kalau dia selalu disuruh untuk mencari pasangan bahkan sering didesak, Abid selalu mengatakan belum siap menikah atau paling sering, dia masih sibuk, belum sempat mencari pasangan. Kadang hal itu membuat bara geram padanya. Pintu ruangannya diketuk, membuat Abid yang sibuk dengan pikirannya pun langsung tersadar. Pria itu menyilahkan orang yang tadi mengetuk pintunya untuk masuk. Tak lama sekretarisnya masuk. Seraya tersenyum kecil padanya. "Maaf Pak, di luar ada Bu Mona mau ketemu sama Bapak," kata Feby, sekretaris Abid. "Suruh masuk." Hanya kata itu saja yang keluar dan langsung diangguknya oleh Feby. Feby keluar dan tak lama dia keluar. Mona masuk tanpa salam tetapi langsung menodong Abid dengan kalimat yang membuat Abid lelah mendengarnya. "Pantasan aja kamu gak dapet istri. Jam istirahat aja kamu lebih milih di ruangan kayak anak perawan ngurung diri." Abid menghela nafasnya lelah. Dia lalu mengacak rambutnya lantaran mendengar perkataan mamanya yang lagi-lagi akan mendesaknya untuk mencari pasangan.
Kalau kamu kayak gini terus, kapan kamu lupain Kalila? Mama yakin dia pasti udah bahagia. Dia jadi wanita karir di sana. Wanita karir? Apa benar Kalila sudah menjadi wanita karir? Kalila saja tidak menyelesaikan skripsinya, tidak juga wisuda. Hanya saja mamanya tak tahu perihal itu. Abid masih belum punya niat untuk menikah lagi, Ma. Balas Abid. Terus, mau sampai kapan kamu kayak gini? Kamu udah makin tua, Abid. Ucap Mona tak suka mendengar balasan Abid. Belum, Ma. Tunggu Abid udah gak sibuk. Alasan itu terus. Bilang aja kamu belum bisa lupain Kalila. Sungut Mona membuat Abid kembali menghela nafasnya. Pria itu kini tak membalas. Tetapi tangannya mengambil foto USG yang dia beri bingkai foto dan diletakkannya di meja kerjanya. Matanya menatap janin di foto USG tersebut. Jari-jarinya mengelus foto itu, lalu tersenyum kecil. Suatu saat aku akan menikah dengan perempuan pilihan aku sendiri, dan perempuan yang cinta aku. Tapi belum sekarang. Aku masih butuh waktu untuk melupakan semuanya. Tutur Abid. Mona berdecak kesal, lalu berkata, terserah kamu, Mama udah capek. Setelahnya, tanpa pamit, Mona langsung keluar dari ruangannya begitu saja. Memang mamanya sering sekali datang ke kantornya, hanya sekadar menyuruh dia mencari pasangan. Kemudian berakhir dengan perdebatan kecil antara ibu dan anak itu yang dimenangkan oleh Abid. Setelah siang tadi yang datang adalah mamanya, kini yang datang ke kantornya adalah Nisa beserta ponakannya. Abid tak tahu apa yang membuat Nisa datang ke kantornya. Biasanya juga yang datang hanya Bara. Kalaupun Nisa datang, pasti bersama Bara. Mengenai Nisa dan Bara yang sempat bertengkar 2 tahun yang lalu, Bara menjelaskan semuanya pada Nisa. Saat itu juga bertepatan dengan Nisa yang ternyata mengandung. Sekalipun masih belum bisa memaafkan Bara seutuhnya, Nisa mencoba memberi kesempatan Bara. Aku tuh sebenarnya capek ya, selalu didesak Mama buat pujuk kamu. Capek juga lihat Mas Bara sering banget ngeluh karena kamu. Jadi aku kemari mau ngasih kamu banyak nasihat. Ungkap Nisa to the point. Dia tak suka berbasa-basi dan langsung menjelaskan pada Abid alasannya datang. Mau nyuruh aku nikah juga? Tebak Abid dan langsung dijawab dengan anggukan kepala dari Nisa. Sandrina yang ada di pangkuan Nisa, kini dia berikan pada pengasuh Sandrina yang duduk di sampingnya. Lalu ibu satu anak itu pun bangkit dari duduknya dan berpindah posisi duduk di depan Abid yang hanya dihalangi oleh meja kerja Abid. Kamu itu udah tua loh, harusnya baru juga 30-an, sanggah Abid. Jangan dipotong bisa nggak sih? Aku tuh capek tahu dengerin alasan kamu yang itu-itu aja. Mama nyuruh kamu nikah lagi karena khawatir kamu kesepian. Apalagi setelah apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Kalau kamu masih belum bisa lupain Kalila, cari dia, terus minta rujuk sama dia. Toh aku yakin Kalila pasti udah sukses sekarang. Tapi kalau kamu udah lupain Kalila, coba cari orang lain, buka hati kamu. Apa? Orang-orang di sekitarnya pasti menganggap kalau hal tersebut adalah hal yang mudah. Tapi bagi Abid itu adalah hal yang sulit. Apalagi disuruh memilih antara mencari Kalila dan meminta rujuk, atau melupakan Kalila dan membuka hati untuk orang lain. Itu sulit bagi Abid. Aku mana mungkin nyari Kalila dan minta rujuk. Dia bukan perempuan baik-baik. Nisa mendelik tajam. Kemudian menghela nafasnya panjang bersamaan dengan punggungnya yang disandarkan di sandaran kursi. Tangan ibu satu anak itu dilipat di dada, menatap Abid kesal. Kalau menurut kamu Kalila bukan perempuan baik-baik, terus kenapa kamu gak mau lagi nikah hanya karena perempuan itu? Skakmat. Abid tak bisa berbicara apa-apa. Dia hanya diam setelah mendengar pertanyaan Nisa yang tentu saja menyindirnya. Kamu masih belum lupain dia kan? Lagi, Nisa kembali bertanya yang membuat Abid mengepalkan kedua tangannya menahan amarah. Dia tak suka mendengar pertanyaan Nisa yang menyudutkan dirinya. Walau sebenarnya apa yang Nisa katakan itu benar. Gak usah ikut campur.
kata Abid dengan tegas. Awalnya gak mau, tapi aku gak suka lihat keluarga kamu termasuk Mas Bara yang terus-menerus gelisah karena kamu gak mau nikah lagi. Mereka berpikir kamu masih belum lupain Kalila. Oh, atau emang kamu belum bisa lupain Kalila? Abid yang sudah sangat marah pun langsung menggebrak meja dengan keras, membuat Sabrina di pangkuan pengasuhnya pun terbangun dan menangis. Namun Nisa tak peduli. Dia lebih memilih menatap Abid tajam dengan tangan yang masih melipat di dada. Nisa sama sekali tak takut, karena dia tahu ucapannya tersebut adalah kebenaran. Nisa sudah lama mengenal Abid. Asal kamu tahu Nisa, aku hanya gak mau ketemu sama perempuan seperti Kalila. Nisa memutar bola matanya lelah, lalu berkata, "Come on, gak semua perempuan itu seperti Kalila." Setelahnya, Nisa bangkit dari duduknya, menghampiri Sabrina dan langsung menggendong anaknya. Dia mencoba menenangkan anaknya yang menangis akibat terkejut mendengar suara gebrakan meja tadi. Tapi Abid, aku mau ngasih tahu kamu hal yang selama ini aku pikirkan. Kalila misterius bagiku. Banyak yang dia sembunyikan dari kita, termasuk kamu. Kamar Kalila sudah 2 tahun sama sekali gak pernah dipakai. Hanya sekadar dibersihkan seminggu sekali. Barangkali kamu bisa dapat sesuatu di sana. HP Kalila juga setauku ada di kamar itu. Pangkas Nisa kemudian pamit undur diri, meninggalkan Abid yang diam 1000 bahasa. Apalagi ini?